Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatannya untuk mengikuti diskusi siang kali ini ya. Oke, jadi siang kali ini kita akan mendiskusikan seputar COVID-19 yang berhubungan dengan kewarganegaraan tentunya. Oke, sebelum itu kita pakai sistem semuanya close mic ya. Kalau misalnya ada yang mau menyampaikan pendapat, baru open mic. Oke, kita mulai ya. Menurut kalian, secara umum COVID-19 itu seperti apa sih? Mungkin dari awal mulanya atau mereka penyebarannya seperti apa? Mungkin ada yang bisa menyampaikan pendapat? Silakan open mic ya. Dari aku dulu kali ya. Boleh. Menurutku sih COVID-19 kan terjadi karena gara-gara pada sebuah negara ada seseorang yang memakan makanan yang tidak lazim gitu kan. Yang pada akhirnya virus tersebut tuh muncul dan gak lama virus tersebut tuh menyebar bukan hanya ke negara tersebut tapi ke seluruh dunia. Yang akibatnya tuh seluruh negara tuh mulai dari aspek sosial, pendidikan, ekonomi, politik itu benar-benar kena dampaknya gitu. Jadi benar-benar sangat merugikan banget. Maka dari itu kalau menurut aku sendiri sih, ya kita sebagai warga negara gitu, seluruh warga dunia, kita harus bekerja sama sih. Gimana caranya supaya COVID-19 ini tuh tidak angka penyebarnya tuh tidak menyebar lebih luas lagi. Kalau bisa sih sampai hilang ya. Itu sih menurutku. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, itu secara umum udah disampaikan ya. Oke. Kalau misalnya kita hubungkan dengan aspek-aspek sosial ataupun ekonomi yang sekiranya terkena dampak dari COVID-19 ini, mungkin kita bisa lanjut ke topik utamanya ya. Jadi, bagaimana sih menurut kalian tentang pentingnya kerjasama antar sesama komponen bangsa dalam memerangi COVID-19 ini? Gitu. Silakan, jika ada yang ingin menyampaikan. Oke, aku mau nyampein. Menurut aku yang namanya komponen itu kan saling keterkaitan, saling bantu-membantu, dan punya tujuan bersama. Kalau ada komponen cadangan, ada komponen utama, gitu-gitu. Kalau misalkan salah satu dari komponennya aja nggak bisa diajak kerjasama, ya tujuan bersama itu nggak bisa tercapai. Ya COVID-19 ini nggak bakal bisa selesai sampai kapanpun kalau salah satu komponennya aja nggak mau diajak kerjasama. Itu sih. Oke, bermasalah dengan keterkaitan nih. Ada yang bisa menjelaskan mungkin tentang dampak apa sih kira-kira kalau misalnya kayak misalnya masyarakat, pemerintah, ataupun nakes, atau petugas yang lainnya tidak ada kerjasamanya. Mungkin ada yang bisa menjelaskan dampaknya secara rinci? Dari aku ya, kalau misalkan kita semua nggak saling kerjasama, mungkin penyebaran virusnya itu makin banyak, terus juga makin banyak tenaga medis yang berkurang, kayak gitu sih. Terus juga karena Oke, karena tadi ada kesalahan teknis ya. Selamat bergabung kembali untuk Gevanka. Oke, jadi boleh aku ulang pertanyaannya. Tadi kan udah menjelaskan seputar pentingnya kerjasama antar sesama komponen bangsa dalam memerangi COVID-19. Kalau dari dampaknya sendiri, menurut Gevanka bagaimana? Kalau misalnya kerjasama ini tidak dilakukan atau tidak berlangsung? kalau menurut aku ya, kalau misalnya eh, kita nggak kerjasama sama kayak tenaga medis gitu kan, angka penularan COVID-nya itu kan makin banyak, terus angka kematiannya juga makin banyak. Jadi harus saling kerjasama sih, terus juga dari kesadaran diri sendiri supaya menjaga
kesehatan gitu sih. Mungkin ada yang lain ingin menambahkan secara lebih rinci lagi mengenai dampak kalau tidak adanya kerjasama antara sesama komponen bangsa ini. Mungkin untuk Ahmad, boleh? Oke, untuk Ahmad, boleh silakan. Untuk pentingnya kerjasama itu dari tugas. Kalau kita sebagai warga negara tidak patuh dengan aturan pemerintah dan tidak bekerja sama dengan petugas, maka COVID-19 ini tidak akan selesai dan akan bertambah terus-menerus gejala gejala COVID ini. Oke, sebenarnya sama saja ya. Intinya, pasti COVID-19 ini bakal lebih lama, bahkan ya kalau misalnya kita gini-gini terus, susah berhentinya ya, susah untuk selesai. Oke, kita lanjut ke topik yang kedua. PSBB yang diterapkan pemerintah dalam mengendalikan sebaran COVID-19 oleh sebagian warga dinilai kurang efektif dan cenderung menimbulkan banyak kerugian secara ekonomi dan sosial. Nah, kita sebagai warga negara itu punya hak dan kewajiban yang sama di Republik ini. Gimana sih? Kan kita punya hak dan kewajiban yang sama. Tapi kenapa pemerintah tuh kinerjanya kurang efektif sih buat memerangi COVID-19 ini gitu? Meski bertujuan baik bagi kesehatan masyarakat, namun PSBB memberikan dampak yang begitu besar dari lini usaha lantaran tidak ada penghasilan yang masuk. Semenjak corona merebak di tanah air, tak sedikit pekerja yang terpaksa dirumahkan atau di PHK. PHK yang menimpa para pekerja menjadi imbas dari wabah corona ini, yang memang menyebar secara global. Dan yang kena PHK cuma mengharapkan bantuan dari pemerintah. Dan pemerintah dalam memberikan bantuan sosial, kebijakan ini selalu tidak tepat sasaran. Maka dari itu pemerintah harus mendata secara detail dan menyeluruh untuk pemberian bantuan ini. Oke, kalau tadi kan seputar hak ya, hak kita, hak warga negara dalam keadaan ataupun kondisi COVID-19 ini gitu. Pemerintah dirasa belum memberikan fasilitas ataupun kesempatan yang sama buat kita semua. Masih ada kurang yang merata gitu kan pembagian bantuan-bantuan sosialnya. Kalau untuk kewajiban sendiri, kita sebagai warga negara, peran kita apa sih buat membantu kinerja pemerintah yang dinilai kurang efektif ini? Kewajiban kita ya mentaati peraturan dulu, terus ntar kita lihat lagi kinerja pemerintah tuh udah meningkat atau belum. Izin nambahin deh. Ini agak beda sih dari semuanya gitu. Ini saya ada punya pendapat sendiri gitu, punya pandangan sendiri. Kalau menurut saya sendiri sih PSBB efektif sih, karena pada saat diterapkannya PSBB pertama kali itu kan pada saat bulan April atau Mei ya kalau nggak salah, itu benar-benar efektif. Itu angka COVID yang tadinya naik terus jadi turun kan, dan korban jiwanya pun tidak sebanyak yang seperti sebelumnya gitu. Setelah itu kan nggak lama ada kebijaksanaan baru terkait yang normal. Nah, di sini sih kalau menurut saya sendiri kenapa bisa tidak efektif, bukan tidak efektif sih sebenarnya pemerintah terlalu banyak pertimbangan. Mungkin salah satunya faktor ekonomi kali ya, karena nggak semua orang di Indonesia ini kan adalah orang yang kalangan menengah ke atas gitu. Salah satunya itu sih, dan mungkin juga negara membutuhkan devisa mungkin karena kas negara yang semakin defisit atau bagaimana, saya juga kurang tahu sih. Yang jelas sih banyak pertimbangan sih, itu sih menurut saya.
Jadi sebenarnya hak dan kewajiban kita kurang lebih belum bisa memenuhi ya, belum tepat lah istilahnya. Jadi mungkin ada yang bisa memberikan solusi bagaimana agar penyebaran COVID-19 ini bisa setidaknya diperlambat atau bahkan bisa selesai, bisa diberhentikan. Mungkin ada yang bisa memberikan solusi dari kalian aja untuk keadaan sekarang. Tidak perlu solusi ini diterima oleh pemerintah ataupun biar bisa dijalani oleh pemerintah. Yang penting ini solusi dari kalian aja dulu. Mungkin ada yang bisa menyampaikan, adakah solusi yang sekiranya menurut kalian efektif banget untuk menekan angka penyebaran COVID-19 ini? Kalau menurut aku ya, dengan mengadakan penggalangan donasi buat masyarakat yang menengah ke bawah. Jadi masyarakat yang menengah ke bawah tuh tetap di rumah aja. Terus juga yang bisa kerja di rumah tetap di rumah. Jadi upaya kayak gitu tuh bisa meminimalisir penyebaran COVID. Kayak gitu sih menurutku. Oke, berhubungan solusi ya. Dari kalian ada yang mempunyai niatan kalau misalnya ada lowongan menjadi sukarelawan tanpa harus ada persyaratan kalian dari bidang kesehatan. Sedangkan COVID-19 ini resikonya cukup besar ya, cukup membuat kita takut seperti itu. Mungkin ada yang punya niatan. Mau jawab? Kalau aku pribadi sih pengen banget ngebantu nakes, ngebantu orang lain. Selama kita bisa berguna buat orang lain ya kenapa enggak? Tapi ya emang resikonya besar dan mungkin butuh banyak tenaga yang dikeluarkan. Tapi kalau untuk membantu orang lain biar pandemi ini cepat berakhir, kalau misalkan semua yang nggak ada kesadaran ya nggak selesai-selesai. Jadi ya kenapa enggak? Oke, jadi semuanya sih intinya baik lagi ke kesadaran masing-masing ya. Oke, jadi karena waktu kita sudah selesai, sudah cukup, mungkin kita bisa cukupkan diskusi kita kali ini. Atau masih ada yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang gambaran umum atau hal-hal yang sekiranya dapat mengefektifkan atau untuk membantu pemerintah gitu. Ada yang ingin menyampaikan lagi? Kalau misalnya tidak ada, kita bisa cukupkan diskusi kita sampai di sini. Sudah cukup? Boleh open mic? Oke. Jadi kita cukupkan saja ya. Terima kasih. Kesimpulannya, semua tentang COVID-19 ini kita kembalikan kepada kesadaran diri kita masing-masing untuk selalu menjaga kesehatan kita, menjaga jarak, mengikuti pemerintah, aturan pemerintah, walaupun menurut kita kinerja pemerintah masih kurang baik, tetapi kita sebagai warga negara yang baik harus bisa menaati segala peraturan yang telah pemerintah buat. Oke, jadi terima kasih atas waktunya dalam kegiatan kali ini. Kita cukupkan sampai di sini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baru ini. Hah? Kok gila? Ya Allah. Tapi itu siapa itu yang out? Si Gigi. Kayak gitu sih. Terus juga karena Oke, ternyata GG live ya.